Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga hidupnya barokah, berlimpah kaya. Yang lagi banyak hutang insya Allah dilunaskan oleh Allah. Yang penting yakin teman-teman semuanya. Itu kuncinya yakin. Harus yakin. Apapun kondisi kita punya Allah. Sebesar apapun hutang kita, Allah jauh lebih besar dari hutang atau masalah yang kita hadapi. Jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun harus tetap bersyukur ya, karena bersyukur itu salah satu cara untuk bisa kita menjadi orang berlimpah. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini lagi-lagi saya ingin membahas persoalan hutang dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang WA ke saya. Nah, itu kan saya sertakan ya, di video ini kan saya sertakan nomor saya, nomor WA saya yang bergabung di grup Mahkota Hati, monggo, yang mau daftar kelas online monggo. Jadi setiap hari itu yang jawab ke saya banyak bertanya tentang masalah hutang. Yang sebenarnya pertanyaan itu juga itu aja, tapi nggak apa-apa, tetap saya balas gitu insya Allah. Nah, kali ini videonya pertanyaan itu begini, Pak, saya sudah mentok, saya nggak ngerti lagi harus berbuat apa, segala cara sudah saya lakukan, saya dikejar-kejar utang dan saya sudah merasa tidak berdaya lagi, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Semua cara sudah saya gunakan, sudah saya lakukan. Ikhtiar dunia, bisnis sana saya kerjakan, bisnis A, B, C saya lakukan, beribadah, tahajud, segala macam saya kerjakan. Apa yang harus saya lakukan? Tapi sampai saat ini pertolongan Allah belum datang. Bagaimana ini, Pak? Nah, kira-kira begitu ya pertanyaannya. Inti pertanyaannya adalah, Pak, saya sudah mentok, apa yang harus saya lakukan? Nah, baik. Hari ini saya ingin jawab itu buat teman-teman kalau saat ini yang sudah mentok, sudah nggak ketemu jalan keluar, dengerin video ini ya, semoga menjadi motivasi. Nah, ketika kita berada di posisi itu, yang kita butuhkan itu adalah motivasi, pencerahan supaya kita bangkit lagi. Tapi pesan saya satu, kalau saat ini Anda sedang berada di posisi itu dan mengalami hal seperti itu, dikejar-kejar hutang, ditagih, jatuh tempo semuanya, sementara kita nggak ada uang, Anda mentok, saran saya satu, jangan putus asa, jangan takut. Kita punya Allah teman-teman semuanya. Yang paling penting itu bagaimana keyakinan kita sama Allah. Kalau Anda mengamalkan satu amalan banyak pun, ya bagus, tetap bagus. Misalnya Anda ngamalin sholawat atau satu hari suntuk itu bersolawat terus kepada Rasulullah, berharap keajaiban pertolongan Allah datang, itu bagus. Tapi yang terpenting itu adalah keyakinan hati kita sama Allah. Nah, amalan itu kan termasuk salah satu cara untuk bisa menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Tapi kalau Anda ketika mengamalkan sesuatu itu yang berpikirnya selalu keajaiban, solusi itu gak ketemu. Selalu saya katakan, ketika Anda sudah mengamalkan yang sholawat kah, atau istighfar kah, atau tahajud kah, hanya sebatas itu tugas kita. Selebihnya pasrahkan ke Allah. Anda jangan serta-merta memikirkan keajaiban, jangan. Itu yang membuat Anda stres. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya ketika kita sudah ikhtiar lewat doa, lewat ikhtiar langit ke ikhtiar bumi ke, harusnya pasrahkan. Hasilnya seperti apapun itu adalah yang terbaik yang Allah berikan. Dan Allah nggak mungkin zolim sama kita, nggak mungkin Allah nggak kabulkan doa kita. Cuma Allah itu punya cara tersendiri teman-teman semuanya, punya cara tersendiri yang kita nggak ngerti. Allah itu maha penolong, nggak mungkin Allah nggak nolong. Terus kita mau minta kemana kalau bukan ke Allah? Yang nyiptain kita ini Allah, yang segalanya tahu tentang diri kita itu Allah, masa depan kita Allah yang tahu, yang menggenggam kehidupan kita Allah. Masa gitu kita minta ke Allah, Allah nggak ngasih, Allah nggak, itu nggak mungkin. Cuma kalau kita merasa pertolongan Allah belum datang, sabar. Kuncinya itu sabar teman-teman semuanya. Jadi Anda jangan serta-merta terburu-buru, meskipun Anda sudah benar-benar terdesak sekali untuk membayar hutang, tapi Anda nggak punya uang, tetap harus sabar. Saya selalu bilang ya, kita itu nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Kalau Anda berpikirnya begitu terus memaksa, apalagi Anda sudah tahajud, sudah sholawat, Anda berpikir itu supaya Allah kasih uang yang banyak, 1 miliar kah, untuk bisa lunas hutang, jual rumah mudah segala macam. Ya monggo silakan, itu boleh-boleh saja kita meminta kepada Allah. Tapi perkara bentuknya seperti apa, Allah menolong, caranya seperti apa, itu bukan ranah kita, bukan tugas kita, dan kita tidak perlu memikirkan hal itu. Tugas kita itu, berkali-kali saya katakan, tugas kita itu hanya meyakini saja. Meyakini dalam hati kita, dalam kalbu kita bahwa Allah itu pasti menolong, Allah itu pasti mengabulkan doa kita. Cuma ya itu caranya Allah. Bagaimana nanti seperti apa bukan
bukan tugas kita lagi memikirkan itu. Yang penting kita bismillah, kita lakukan, yakin saja bahwa insya Allah pasti menolong. Nah, kalau saat ini Anda sudah mentok, kita balik ke materi ya, ke awalnya. Kalau Anda saat ini sudah mentok, nggak ada cara lain kecuali kembali ke Allah, teman-teman semuanya. Jangan paksakan pikiran Anda yang sudah nggak mampu lagi memikirkan, cari solusi, jangan paksa, stop. Segera balikkan, segera katakan dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan itu semua. Semalam videonya baru saya sampaikan bahwa ketika Allah sudah tutup semua jalan atas masalah yang kita hadapi, itu artinya signal dan kode dari Allah bahwa hanya Allah yang ingin nolong kita. Dan hanya Allah itu memerintahkan kita supaya jangan minta ke yang lain, mintanya ke saya, kira-kira begitu ya, bahasa saya yang mudahnya. Nah, kalau Anda seperti itu, sudah datang ke Allah, lepaskan, pasrahkan sama Allah. Karena Anda mau berpikir kemanapun, Anda sudah berusaha cari pinjaman sana sini, nggak dipercaya, ke teman segala macamnya nggak ada, semuanya buntu. Kalau sudah seperti itu, jangan Anda paksakan, stop. Anda diam sejenak gitu ya, datang ke Allah, ambil wudu, sholat gitu, Anda mengadu ke Allah, nangis jadi-jadinya, minta petunjuk, ya Allah aku harus bagaimana. Target pertama yang harus kita raih itu adalah ciptakan ketenangan hati dan pikiran dulu. Makanya itu berkali-kali teman-teman saya bilangnya, kalau sudah mentok tuh sudah deh, fokusnya tuh jangan pada solusi, fokusnya tuh ke Allah aja dulu gitu, ke Allah dulu, nggak ada. Kalau perkara solusi nanti insya Allah akan dibuka sama Allah. Yang penting kita ke Allah dulu. Nanti ketika hati dan pikiran kita sudah tenang, kita pun sudah berusaha untuk mengikhlaskan, memasrahkan sama Allah dan meyakini bahwa insya Allah akan datang pertolongan Allah, ya sudah. Nanti secara nggak sadar, secara otomatis ya, saya katakan itu otomatis, pasti ada tergerak hati dan pikiran kita untuk melakukan ini, atau pokoknya berbagai macam lah cara Allah itu kita nggak bisa menerka teman-teman. Bisa jadi yang kita takutin, mereka yang lagi hutang itu kita dimarahi, kita diancam, bisa jadi dia nggak jadi datang, atau bisa jadi dia tuh yang tadinya pemarah akhirnya nggak marah. Banyak hal. Yang terpenting itu bagaimana hati kita itu bisa memasrahkan sepenuhnya ke Allah, meyakini dengan terus berusaha berdoa, memperbaiki ibadah, banyakin sholawat, ibadah-ibadah itu tetap kita lakukan meskipun kita dalam tekanan, dalam ketakutan, kecemasan. Pertanyaan saya, kalau kita nggak ke Allah, mau kemana lagi? Emang ada dunia selain dunianya Allah? Nggak ada teman-teman semuanya. Dan harus diingat ya bahwa di dunia ini tuh nggak ada manusia, orang hidup itu yang baik-baik saja, nggak ada, semuanya ada masalah. Saat ini Anda yang sedang diuji sama utang, belum tentu mereka yang diuji bukan hutang itu masalahnya lebih berat dari Anda, belum tentu. Ada kok mereka yang nggak punya hutang tapi diuji dengan sakit yang nggak sembuh-sembuh, yang belum sembuh-sembuh gitu ya. Ada juga yang mereka nggak punya hutang tapi diuji dengan keluarganya itu berantakan. Banyak hal. Jadi kehidupan ini tuh selalu ada ujian, selalu ada masalah. Jadi bangkitkan diri kita tuh bahwa jangan seolah-olah hidup di dunia ini itu kita sendiri yang punya masalah paling berat. Enggak. Dan berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika masalah itu datang sama kita, menurut kita nggak mampu, menurut Allah mampu. Nggak mungkin Allah kasih ujian itu di luar batas kemampuan kita, teman-teman semuanya. Nah, jadi caranya ketika Anda sudah mentok itu nggak ada cara lain kecuali balik ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Harus benar-benar serahkan sepenuhnya sama Allah. Anda jangan paksa memikirkan itu, nggak mampu, nggak bakal mampu teman-teman semuanya. Yang bisa itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan caranya, bukan kita. Jadi lepaskan, pasrahkan, yakin bahwa insya Allah akan menolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.